Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan dan semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini merupakan lanjutan daripada pembahasan biografi Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala. Dan langsung saja, Al-Imam Syafi'i selaku muridnya, beliau memuji Al-Imam Malik dengan berkata, laula Malik wa Ibnu Uyainah la dhahaba al-ilmu atau la dhahaba ilmul Hijaz. Seandainya bukan karena adanya Imam Malik dan juga Sufyan ibn Uyainah, akan hilanglah ilmu dari dataran Al-Hijaz, Makkah dan Madinah, tentu ba'dallahi ta'ala azza wa jalla. Kemudian Yahya ibn Khalaf At-Tursusi berkata, aku sedang bersama Imam Malik, lalu datanglah seseorang dan bertanya, apa pendapatmu tentang orang yang berkata Al-Quran adalah makhluk? Beliau menjawab, huwa zindiqun faqtulu, dia telah munafik dan hukumannya adalah dengan dibunuh. Al-Qadhi Iyad berkata, Abu Talib Al-Makki mengisahkan, Imam Malik adalah orang yang paling anti terhadap al-mutakallimin, orang-orang yang gemar dengan filsafat dan juga ilmu filsafat, dan juga paling keras penentangannya terhadap mereka. Al-Qadhi juga mengatakan, Sufyan ibn Uyainah bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik tentang firman Allah dalam surat Thaha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bagaimana istiwanya Allah? Beliau menjawab, istiwa adalah hal yang maklum, sudah diketahui dan dipahami secara bahasa. Sedangkan teknisnya, kaifiyahnya, tata caranya adalah bukan hal yang dapat dilogikakan. Bertanya mengenai teknisnya, tata caranya adalah bid'ah, sedangkan mengimani istiwa itu adalah wajib. Dan aku lihat engkau wahai penanya telah tersesat, maka keluarkan ia dari majelisku, kata beliau. Lalu mengenai ujian beliau, kita akan ulas dari akarnya, bahwa beliau ini hidup di zaman atau mengalami dua masa kepemimpinan, yaitu masa kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kenapa kita katakan kerajaan? Karena meski keduanya, Umayyah dan Abbasiyah, menggunakan nama khilafah, namun realitanya kekuasaan berpindah di antara mereka dari dari ayah kepada anaknya dan seterusnya. Dari satu keturunan ke keturunan berikutnya, bukan dengan cara yang syar'i, musyawarah ahlil halli wal aqdi. Pun perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Al-Abbasi tak luput dari pertumpahan darah di wilayah Khurasan, Irak dan juga Syam. Oleh karena itu pula, Bani Abbas ketika sudah berkuasa seolah tak mengenal ampun dan kata maaf bagi para pembelot, apalagi pemberontak. Mereka takkan mentolerir sebenih sekecil apapun penentangan terhadap kekuasaan mereka. Nah, berkenaan dengan dipenjaranya Imam Malik dan dicambuk, bahkan diriwayatkan tulang bahu daripada lengan kiri beliau lepas dari tempatnya hingga beliau tak bisa beraktivitas dengan leluasa, bahkan untuk sekedar menaruh surban di bahunya pun beliau tak mampu. Kemudian ahli sejarah berbeda pendapat kapan terjadi penangkapan terhadap Imam Malik, pada kepemimpinan siapa dan siapa yang mencambuk dan mensiksa beliau. Namun fokus kita tentang khilaf sebab daripada pencambukannya. Ada yang mengatakan bahwa sebab dicambuknya beliau adalah karena beliau mendahulukan yuqaddim Utsman ala Ali bin Abi Thalib dalam masalah kekhilafahan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena beliau memfatwakan haramnya nikah mut'ah. Namun yang lebih tepat, yang mendekati kebenaran tentang penyebab dari disiksanya beliau adalah yang masyhur di kalangan Malikiyah, karena fatwa beliau tentang lafaz tolak yang keluar dari mulut suami yang dipaksa tidaklah sah menurut beliau. Beliau tentu mensandarkan fatwanya pada hadis mauquf dari Ibnu Abbas, yang kemudian fatwa yang sejatinya dalam bidang fikih ini tersebut dikait-kaitkan dengan pembayatan
Abu Ja'far Al-Mansur dari kalangan Al-Abbasi yang diambil dari rakyat secara paksa. Dan barang siapa yang melepaskan ikatan baiat tersebut maka otomatis cerailah istrinya, ya. Ini merupakan ulah daripada ulama-ulama yang iri, cinta dunia terhadap posisi dan derajat Imam Malik di hati rakyat maupun penguasa, juga merupakan ulah daripada pendukung an-nafsuz zakiyah, keturunan dari Al-Hasan dari Ali ibn Abi Thalib yang memberontak terhadap Al-Abbasiyin, yang memanfaatkan fatwa tersebut untuk menggerakkan massa untuk memberontak terhadap Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian sehingga Abu Ja'far terprovokasi dan meminta Imam Malik untuk berhenti dari fatwanya, mencabut dan menariknya. Namun karena ia tahu betul Imam Malik takkan menarik fatwanya, karena beliau merupakan seorang alim yang takkan menyembunyikan kebenaran dan tak pernah berpihak kepada penguasa atau menghentikan fatwanya hanya karena penguasa, maka Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan gubernur Madinah pada masa itu, yaitu Ja'far ibn Sulaiman, untuk men-setting kembali pertanyaan tentang fatwa tidak sahnya tolak mustaqrah. Ia hadirkan penanya di majelis Imam Malik, sehingga saat sang imam kembali membacakan fatwa tersebut, ditangkaplah beliau, kemudian disiksa. Bahkan sebelumnya dikatakan beliau digunduli dan ditelanjangi serta diarak di atas untanya untuk menghinakan beliau di hadapan para pengagumnya. Namun teman-teman, permata tetaplah permata, takkan kusam apalagi berkarat oleh sebabnya kotoran dan juga karat. Nama beliau tetap harum hingga kini dan tetap menjadi panutan serta idola umat sepanjang masa. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah pada usia 89 tahun dalam keadaan berucap atau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, dan kemudian berkata lillahil amru min qablu wa min ba'du rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dikatakan juga bahwa Abu Ja'far Al-Mansur mendatangi beliau untuk meminta maaf ketika beliau berhaji. Beliau sudah memaafkan sebagaimana para ulama pada umumnya, dan dikatakan bahwa beliau berdoa, ya Allah, janganlah siksa mereka disebabkan oleh aku, karena kedekatan mereka atau kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup biografi manusia mulia ini dengan nasihat dan kata-kata mutiara beliau. Innar rajul idza dhahaba yamdahu nafsahu dhahaba bahauhu. Sesungguhnya ketika seseorang mulai mengagumi dan memuji dirinya sendiri, maka hilanglah dan memudarlah kewibawaannya. Yang kedua, la yakunu imaman man haddatsa bi kulli ma sami'. Tidaklah layak untuk menjadi seorang imam, pemimpin, orang yang selalu menyampaikan setiap berita yang baru saja ia dengar dan terima tanpa mengklarifikasinya. Dan terakhir, pesan beliau bagi para penuntut ilmu, inna haqqan 'ala talibil ilmi an yakuna lahu wiqar wa saqina wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sungguh seorang penuntut ilmu itu seharusnya bersikap kalem, tenang, berhati-hati dalam tindak tanduknya, dan hendaknya ia jadikan panutan para ulama sebelum ia. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.